Impian akan sebuah mesin aerojet baru yang dapat merevolusi dunia aviasi dirgantara terus bermunculan. Ilmuwan dunia bekerja untuk menghasilkan mesin aerojet revolusioner yang aman, murah, semakin cepat, praktis untuk terus memenuhi kebutuhan aviasi dirgantara modern. Jumpa kembali Sobat All About China. Ilmuwan Cina ikut dalam penelitian berburu mesin baru sekalipun sempat tertinggal dalam industri aerojet dari dunia barat, yang bukan rahasia lagi bahwa barat sangat mendominasi dalam segmen ini. Dunia aviasi abad modern, kehadiran berbagai jenis mesin aero semakin populer seperti turboshaft, kemudian turboprop yang mencapai batasan, maka muncul turbojet. Setelah itu kembali muncul yang lebih baik dengan efisiensi, dorongan unggulan yaitu turbofan. Turbofan masih yang terbaik saat ini, menjadi pilihan utama dunia aviasi dirgantara diaplikasikan secara luas. Seiring dengan bertambahnya disiplin pengetahuan baru dan kebutuhan dirgantara, maka dunia aviasi mulai mencari mesin yang tepat untuk memenuhi kriteria tersebut. Bagi sebagian kalangan mulai bermimpi untuk mengubah perjalanan udara dengan durasi sesingkat mungkin, bahkan semurah mungkin, dan sepraktis mungkin. Ilmuwan Cina memimpin lewat sejumlah makalah hingga karya berhasil menguji prototipe mesin aerojet detonasi berputar atau RDA dan mesin detonasi miring atau slow-drum-jet. Pada mesin konvensional aerojet umumnya dibekali sejumlah struktur rumit, di antaranya baling-baling, kompresor atau kipas multitahap yang bertugas memproses udara terkompresi dengan bahan bakar atau pembakaran. Sekilas dibandingkan dengan mesin aerojet detonasi berputar yang hanya terdiri dari 3 struktur, yaitu saluran masuk, pengoksidasi bahan bakar, ruang detonasi, dan nozzle. Tidak ada kipas multitahap, hampir tidak ada airflow yang besar, tidak memiliki bagian yang berputar, hampir bebas perawatan, sehingga secara dimensi, praktis, dan bobot jauh lebih sederhana, ringan, kecil daripada mesin aerojet saat ini. Selain itu, pada mesin konvensional seperti mesin aerojet air breathing, scramjet, sampai roket mengandalkan pembakaran yang menghasilkan gas panas dan bertekanan tinggi sebagai penggerak. Namun pada mesin detonasi memanfaatkan gelombang kejut dari ledakan. Perbedaan keduanya, yang satu bahan bakar dikeluarkan untuk dibakar agar memperoleh daya dorong, yang satu bahan bakar digunakan untuk terjadi ledakan, yang ledakan menghasilkan gelombang kejut, menghasilkan daya dorong super. Oleh itu, mesin detonasi dapat menghemat banyak bahan bakar. Dengan kapasitas bahan bakar yang sama, sudah dapat melakukan perjalanan berkecepatan hypersonic dengan durasi yang jauh lebih lama. Mesin aerojet kembali mencapai miniaturisasi, membuatnya sangat tepat diaplikasikan pada persenjataan seperti rudal, roket, drone, ataupun mesin pesawat terbang masa depan. Menghemat ruang bobot untuk dialokasikan pada hal lain seperti amunisi dan sebagainya. Scramjet adalah mesin aerojet yang menjadi fokus ilmuwan untuk mencapai kecepatan hypersonic. Namun scramjet tidak sebaik mesin detonasi. Sekalipun ilmuwan lebih siap mengaplikasikan scramjet daripada mesin detonasi, scramjet memerlukan kecepatan minimal Mach 0,5, bahkan bisa saja minimal Mach 3 untuk dapat beroperasi atau mengkompresi udara. Oleh itu, pengaplikasian scramjet harus berbarengan dengan mesin aerojet konvensional alias dual mode atau hybrid, seperti film Top Gun, sebuah pesawat konsep
SR-72 melakukan uji penerbangan hypersonic di mana mengkombinasikan mesin hibrida atau hybrid pada saat take off hingga berkecepatan subsonic memanfaatkan mesin aerojet konvensional. Setelah itu berganti mode ke ramjet atau scramjet. Mesin detonasi meniadakan dual mode atau hybrid sebab dapat dinyalakan dari nol atau subsonic hingga berkecepatan hypersonic. Tentu sebuah nilai yang memberikan banyak keuntungan. Lagi-lagi, setidaknya meniadakan dual engine sehingga bisa dialokasikan untuk ruang dan bobot lainnya. Mesin detonasi bahkan memiliki efisiensi thermal 50% dari scramjet. Di balik keunggulan menyimpan tingkat rumit yang menghambat pengaplikasiannya sampai hari ini, ilmuwan Cina sukses mendemonstrasikan penerbangan pertama memanfaatkan mesin detonasi berputar. Ledakan harus dapat dikendalikan, dapat mempertahankan ledakan terus-menerus, tidak terlalu pendek untuk tetap menghasilkan daya dorong yang berkelanjutan. Tidak terkendali dapat menyebabkan seluruh mesin meledak. Sepertinya Cina mulai melakukan revolusi mesin aerojet air breathing pada drone hingga rudal lewat menggunakan teknologi mesin detonasi di tahun-tahun mendatang. Jelas-jelas akan menjadi game changer, menjanjikan kecepatan di atas mesin ramjet konvensional. Ilustrasi sederhana seperti kendaraan listrik, tidak ada lagi pembakaran, melainkan motor listrik, membuatnya kian praktis bertenaga, directly, meniadakan struktur rumit dan sebagainya. Mesin aerojet detonasi menjadi titik balik dunia aviasi dirgantara yang menawarkan kecepatan dan efisiensi. Cina menguasai 2 dari 3 jenis mesin detonasi yang ada saat ini. Ilmuwan Chongqing mulai menguji pada pesawat tanpa awak dengan skala drone. Sebelum itu, ilmuwan dari Tsinghua juga berhasil menguji sebuah roket detonasi berputar. Akademi Ilmu Pengetahuan Cina sukses menguji rudal yang dilengkapi air breathing detonasi menempuh kecepatan Mach 9 pada tahun 2021. Universitas Pertahanan Nasional, Institusi 31 Akademi Dirgantara, dan sebagainya telah maju di depan untuk penelitian mesin detonasi aerojet. Diharapkan 2 tahun mendatang sudah dapat diaplikasikan dan memberi manfaat. Saat ini Cina cukup kebanjiran berbagai jenis mesin kombinasi seperti kombinasi scramjet, turbojet, dan roket. Upaya untuk menciptakan percepatan hingga menembus ruang angkasa. Dengan bergabungnya mesin detonasi, maka memberi banyak pilihan. Artinya selamat datang game changer, sang revolusioner. Semoga dapat memberikan manfaat bagi umat manusia. Akhirnya sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sobat. Salam all about China.